Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Siapapun kita ingin menjadi yang terbesar dalam jabatan, harta, prestasi, kehormatan, kepintaran, dan sebagainya. Namun, jika menghindar dari hal-hal yang terkecil, apakah yang terjadi? Rupanya murid-murid Tuhan Yesus pun tidak luput dari ambisi ingin posisi tertinggi dalam kerajaan sorga. Pertanyaan sesama mereka, siapakah murid Tuhan yang akan menduduki posisi tertinggi? Jawaban Tuhan Yesus di luar dugaan mereka. Dalam Matius 18 ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Syarat yang Tuhan Yesus ajukan yang mau jadi yang terbesar adalah yang pertama, harus mengalami pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah syarat utama untuk memasuki kerajaan sorga. Tanpanya, seseorang tidak mampu mengerti kebenaran ilahi. Itu membuktikan ia belum mengalami kelahiran kembali di dalam roh. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kedua, harus bersedia merendahkan diri. Merendahkan diri guna memberitakan Injil yang menjadi dasar pelayanan. Artinya, jika prinsip hidup seseorang, siapa kamu, siapa aku, tidak mungkin menjangkau mereka yang terhilang. Tanpa penanggalan kesombongan diri, kerelaan pergi memberitakan Injil kepada orang yang terhilang, tidak mungkin menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah. Inilah yang diumpamakan Tuhan Yesus dengan mencari satu domba yang tersesat. Hanya orang yang bersedia menjadi kecil saja, yang tahu menghargai arti satu jiwa yang tersesat dibandingkan 99 yang tidak tersesat. Yang ketiga, orang yang sudah diterima Tuhan apa adanya harus menerima orang lain apa adanya. Hendaklah kita mengulurkan tangan dan menyambut dengan tulus setiap orang agar mereka datang kepada persekutuan umat Tuhan tanpa membedakan status sosial, kekayaan, kemampuan, dan lain-lain. Inti dari penjelasan Tuhan Yesus tentang firman Tuhan, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga, adalah ayat 14. Dalam firman Tuhan hari ini, Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Keinginan Allah Bapa
bahwa satu pun dari domba-dombanya tidak ada yang binasa. Marilah kita perhatikan firman Tuhan Yesus Kristus yang berkata, Bapamu yang di sorga. Kita tahu bahwa Allah adalah Bapa daripada Tuhan Yesus. Hal ini menyiratkan kepada kita bahwa Dia tidak malu untuk menyebut murid-muridnya yang miskin sebagai saudara-saudaranya. Dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mau mengatakan kepada kita, apa yang menjadi milik kita adalah karena itu telah menjadi milik Dia. Hal ini memberikan dasar jaminan keselamatan bagi anak-anaknya yang kecil. Karena Bapa di sorga adalah Bapa kita juga. Dan oleh karena itu, Ia akan selalu ada untuk melindungi anak-anaknya. Seorang ayah akan menjaga semua anak-anaknya, tetapi terutama ia sangat lemah lembut terhadap yang paling kecil. Allah adalah Bapa yang berdiam di sorga bagi hamba-hambanya yang kecil. Ia berdiam di tempat yang maha tinggi, sehingga ia bisa melihat segala penderitaan yang menimpa anak-anaknya. Ia berdiam di tempat yang maha kuasa, sehingga bisa mengadakan pembalasan atas nama mereka. Inilah sumber sukacita bagi anak-anak Tuhan yang kecil, karena Allah adalah saksi dan pelindung mereka. Orang yang menjerumuskan anak kecil ke dalam dosa disebut Yesus penyesat. Tuhan membenci penyesat-penyesat yang merusak jiwa anak-anak. Tuhan mengajarkan bahwa hanya dengan hidup menjadi seperti anak kecil, pengikutnya dapat merasa hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Allah mencari yang tersesat, yang dilecehkan, yang dilupakan, yang dihina, yang difitnah, yang diperlakukan tidak adil. Anak kecil dikasihi Tuhan. Ada malaikat yang ditugaskannya untuk melindungi mereka. Ia tidak akan membiarkan yang hilang dan tersesat. Ia mengasihi yang tersesat. Ia sendiri akan bertindak sebagai gembala dan terus mencari yang tersesat sampai kembali kepada pemiliknya. Perjalanan hidup yang indah adalah jika kita bisa menjadi tangan Tuhan untuk orang lain. Jika Allah bekerja keras untuk mencari yang hilang, itulah juga yang menjadi tugas kita, orang-orang yang percaya. Marilah kita mengulurkan tangan kita dan jadikanlah tangan-tangan kecil manusia menjadi tangan-tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.